Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas TM 2D. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Samuel Pasaribu, sebelah saya Krisna Mukti Murtanto, dan sebelah saya Nikmatul Hasanah, Bayu Anggara, dan ini Muhammad Faisal Nugraha, dan Nikmatul Ramadan. kami akan mempresentasikan tentang dioda. Bis lah. Saya akan menjelaskan dioda dan saya kebagian untuk menjelaskan pengertiannya. Pengertian dioda. Dioda adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan atau junction PN. Sifat dioda yaitu dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Terus simbol umum dioda. Dioda disimbolkan dengan gambar anak panah yang pada ujungnya terdapat garis yang melintang. Simbol tersebut sebenarnya adalah sebagai perwakilan dari cara kerja dioda itu sendiri. Pada pangkal anak panah tersebut juga sebagai anoda atau kaki positif, yaitu P, dan pada ujung anak panah disebut sebagai katoda atau kaki negatif atau N. Simbol bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, saya mendapat bagian untuk menjelaskan fungsi dari dioda. Yang pertama, dioda digunakan sebagai penyearah untuk dioda bridge. Lalu, bisa juga digunakan untuk sebagai penstabil tegangan atau voltage regulator, contohnya untuk dioda Zener. Selanjutnya, dioda juga bisa digunakan untuk pengaman atau sekring, sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas atau membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu sendiri. Lalu, dioda juga bisa digunakan sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC, dan juga sebagai indikator untuk LED. Selanjutnya, fungsi dioda sebagai end sensor panas. Contoh aplikasinya dapat digunakan pada rangkaian power amplifier. Lalu, dioda itu sebagai sensor cahaya untuk dioda foto. Yang terakhir, dioda itu sendiri bisa digunakan untuk rangkaian VCO, yaitu untuk dioda varaktor. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dioda. 1 dioda standar, 2 LED, 3 dioda Zener, 4 dioda foto, dan 5 dioda varaktor. 1 dioda standar, bisa dilihat gambarnya di layar. Dioda jenis ini ada 2 macam, yaitu silikon dan germanium. Dioda silikon mempunyai tegangan maju 0,6 volt, sedangkan dioda germanium 0,3 volt. Dioda jenis ini mempunyai beberapa batasan tertentu, tergantung spesifikasi. Batasan-batasan itu seperti batasan tegangan refresh, frekuensi, arus, dan suhu. Tegangan maju dari dioda akan turun 0,025 volt setiap kenaikan 1 derajat dari suhu normal. Sesuai karakteristiknya, dioda ini bisa dipakai untuk fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Penyearah sinyal AC. 2. Pemotong level. 3. Sensor suhu. 4. Penurun tegangan. 5. Pengaman polaritas terbalik pada DC input. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah diucapkan oleh saudara Bayu. Yang kedua ada LED atau light emitting diode. Dioda jenis ini mempunyai lapisan fosfor yang bisa memancarkan cahaya saat diberi polaritas pada kedua kutubnya. LED mempunyai batasan arus maksimal yang mengalir melaluinya. Di atas nilai tersebut dipastikan umur LED tidak lama. Jenis LED ditentukan oleh cahaya yang dipancarkan, seperti LED merah, hijau, biru, kuning, oranye, inframerah, dan laser diode. Selain sebagai indikator, beberapa LED mempunyai fungsi khusus seperti LED inframerah yang dipakai untuk transmisi pada sistem remote control
dan optosensor juga laser diode yang dipakai untuk optical pickup pada sistem CD. Dioda jenis ini dibias maju atau forward. Yang ketiga ada dioda Zener. Fungsi dari dioda Zener adalah sebagai penstabil tegangan. Selain itu, dioda Zener juga dapat dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu untuk keamanan rangkaian. Karena kemampuan arusnya yang kecil, maka pada penggunaan dioda Zener sebagai penstabil tegangan untuk arus besar diperlukan sebuah buffer arus. Dioda Zener dibias mundur atau reverse. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mas Krisna. Selanjutnya yaitu dioda foto, seperti gambar pada PowerPoint. Dioda foto merupakan jenis komponen pekat cahaya. Dioda ini mengantarkan jika ada cahaya yang masuk dengan intensitas tertentu. Aplikasi dioda foto banyak pada sistem sensor cahaya atau optikal. Contohnya pada optocoupler dan optical pickup pada sistem CD. Dioda foto dibias maju atau forward. Oke, saya akan menunjukkan presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya Farhan. Yang kelima ada dioda varaktor. Dioda varaktor dilambangkan dengan gambar yang seperti pada PPT. Kelebihan dari dioda ini adalah menghasilkan nilai kapasitansi tertentu sesuai dengan besar tegangan yang diberikan kepadanya. Dengan dioda ini, maka sistem penalaan digital pada sistem transmisi frekuensi tinggi mengalami kemajuan pesat, seperti pada radio dan televisi. Contoh sistem penalaan dengan dioda ini adalah dengan sistem PLL. PLL merupakan singkatan dari fase lock loop, yaitu mengkoreksi osilator dengan membaca penyimpanan frekuensinya untuk kemudian diolah menjadi tegangan koreksi untuk osilator. Dioda varaktor dibias reverse. Demikian presentasi tentang dioda yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat berguna buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.